Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabatku dimanapun berada, barokah, tenang, tentram, walaupun kita dalam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan itulah yang dicari oleh semua orang. Sehat dan sakit adalah sebuah kepastian. Mau saya, mau Bapak Ibu, mau profesor, siapapun, mau ulama, sama Bapak Ibu, ada sehat, ada sakit. Karena pada saat kita sakit juga itu Allah sedang memberikan tarbiyah kepada kita, latihan kepada kita supaya kita semakin diampuni dosa kita. Semakin besar ujiannya, semakin berat penyakitnya, semakin habis penyakit kita, semakin banyak pahala kita. Selama kita ikhtiar, doa maksimal, hasilnya kesembuhan hanya milik Allah. Sahabat, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan ya. Masya Allah, nih banyak yang konsul, yang nggak bisa hadir. Bisa ada yang beli audio terapinya, ada yang pengen herbalnya, ada juga yang hanya bertanya. Silakan boleh. Ada juga yang mau hadir untuk konsultasi langsung dengan saya di RPB Klinik Bekasi dan langsung diberikan pengobatan. Boleh juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, saya suka gemetar dan ketakutan selama 2 bulan terakhir ini. Apa penyebabnya dan apa herbalnya? Ini yang sering dirasakan oleh orang psikosomatis, penyakit fisik medis yang penyebabnya 80% lebih dari ketakutan, kepanikan, kecemasan yang terjadi karena kejadian di masa yang lalu tersimpan di memori, kejadian yang menakutkan, yang mencemaskan, ditambah lagi mencari-cari tahu kepada orang atau di Google ataupun di YouTube dimanapun, dan tersimpan memorinya penuh tentang tanda-tanda penyakit, tanda-tanda kematian, tanda-tanda tersimpan di sini. Maka semakin terasa banyak pengetahuan tentang penyakit-penyakit, semakin terasa menakutkan dan terasa mengerikan. Nah, 20%-nya lagi adalah dari gula darah yang tidak terkontrol, terlalu rendah. Kenapa gula darah terlalu rendah? Karena pikirannya berjalan terus. Sementara makanan sedikit karena serba takut. Yang keempat karena fokus ke penyakit. Yang kelima air putih kurang, nasi kurang, gula kurang, sehingga gula darah ngedrop. Nah, namanya itu hipoglikemi, menyebabkan gemetar, lemes, keringat dingin, keliengan, mata buram. Nah, jadi yang perbaiki apa? Air putih, gula, nasi. Itu yang perbaiki Bapak Ibu. Hindari santan, air kelapa, coklat, telur, pete, jengkol, ati, ampela, hindari dulu itu. Kemudian harus gerak-gerak 100 langkah pagi, 100 langkah sore. Kemudian air putih, cukupkan air putih, dan senyum 20 kali sehari. Ini yang susah kan? Dan stop mencari-cari tahu tentang penyakit. Herbalnya cuma 2, Habsro, habatus sore, bipulan propolis pagi dan sore. Sudah. Tambah LVN kalsi malam aja. Udah 2 macam aja, itu sudah cukup Bapak Ibu. Yang paling penting adalah tadi memperbaiki gula darah, karbohidrat, air putih, senyum, gerak. Udah. Perbaiki sholawat, perbanyak istighfar, banyak sholat ya. Insyaallah berkah, cepat sembuhnya. Jangan usah kesana kemarin habisin uang, cek ini cek itu, pusing Bapak Ibu. Ini karena psikosomatis penyakitnya ya. Cukup itu aja. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, saya terasa sakit di dada kiri, sesek dan tembus ke belakang. Apa herbalnya? Sakit di dada kiri, di tengah, sesek sampai ke belakang belikat kiri ini, sampai ke tangan, ngos-ngosan, berdebar. Nah, itu aliran darah kurang lancar ke jantung. Belum tentu penyakit jantung, dan banyaknya bukan penyakit jantung, tapi karena penyempitan pembuluh darah akibat dari panik, cemas, khawatir. Semakin panik semakin menyempit, maka oksigen semakin kurang ke otot jantung, maka disitulah dia akan makin berdebar, dan itu nggak bahaya. Ketika rileks lagi,
santai lagi dia gitu. Maka diperbaiki pola makan, pola istirahat, pola aktivitas cukupkan, kemudian air putih cukupkan, air manis cukupkan ya, kemudian nasi cukupkan, dan nikotin hindari, senyum perbaiki, sholawat perbanyak, zikir perbanyak, serahkan kepada Allah, dan herbalnya cukup ayamil dan habsro. Ayamil itu ada ekstrak mengkudunya, daun kelor, dan di dalamnya ada apa namanya, susu kambing etawanya. Masya Allah. Yang kedua habsro, habatus soda, bipolen, propolis di dalamnya. Jadi cukup 2 macam aja, habsro sama ayamil, pagi sama sore dan siang dan malam dikonsumsinya ya. Saya sudah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Asep, saya sering sakit kepala, kelengan, pegel di kepala belakang. Apa penyakitnya dan apa herbalnya? Alhamdulillah. Maaf. Ini sering terjadi, orang yang punya penyakit lambung diharuskan bantalnya 3, 4, 5. Sehingga gini, jantung, ini kepala. Selama 4 jam, 6 jam tidur, oksigen kurang lancar ke kepala. Kenapa? Karena jantung lemah pada saat sedang tidur. Udah gitu, jepit di sini, terlalu tinggi ininya, maka otomatis oksigen nutrisi gak lancar ke otak. Nah, pada saat bangun tidur dipastikan itu pagi-pagi itu gak enak di kepalanya. Di sini gak enak, di kepala gak enak, bahkan ada yang baal. Saya ada klien yang sampai kebal, ya gak terasa pagi-pagi itu. Ternyata bantalnya 4 sampai 5. Allahu Akbar. Turunkan bantalnya. 1 aja bantalnya ya. Dan tidurnya miring supaya aliran darah tetap lancar ke kepala selama tidur. Nah, herbalnya pakai LVN kalsi pagi sama malam, LVN kalsi pagi sama malam, dan vitamin B1, B6, B12, kalsium pantonat yang ada di Betominflex. Nah, apa namanya, vitamin yang sudah menggunakan pasti udah merasakan lebih nyaman lagi. Itu untuk melancarkan aliran darah ke tangan, ke kaki, ke kepala. Ya, saraf-sarafnya lancar lagi. Bahkan ini obat untuk stroke juga, Bapak Ibu, untuk epilepsi. Nah, itu Betominflex. Jadi LVN kalsi sama Betominflex. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep sudah mengkonsumsi herbal. Alhamdulillah udah semakin enak. Alhamdulillah. Banyak banget Bapak Ibu yang tanpa ketemu saya, cukup herbalnya aja itu sudah, dan mengikuti protokol dari saya, protokol psikosomatis, itu banyak yang Allah sembuhkan ya. Barokallah, mudah-mudahan semakin sehat, makin sembuh. Jaga makanannya walaupun udah sembuh, jaga makanannya, jaga pola pikir yang jaga istirahatnya. Nih, mata jangan terlalu banyak melihat handphone ya. Jam 10 udah maksimal udah tutup, tidur. Bismillah ya. Ya itu aja dulu Bapak Ibu untuk konsultasi yang sore hari ini, karena udah masuk azan asar. Mudah-mudahan diberkahi, disehatkan, dibarokahi, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan nikmat walaupun dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.